Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar baik semua? Baik. Ketua kelas untuk kehadiran? Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa membacakan surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke materi pembelajaran, ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang mampu menjawab silakan angkat tangannya lalu berdiri. Di depan kalian ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita membutuhkan pedoman hidup? Silakan. Menentukan arah hidup. Oke, menentukan arah hidup. Jadi pedoman hidup itu sebagai penentu arah, ya, arah yang baik atau arah yang buruk, ya. Jadi sebagai penentu arah, ya. Kemudian yang lainnya ada yang mau menjawab? Boleh. Agar tidak tersesat, ya. Pedoman hidup menunjukkan arah, ya, arah kemana harusnya kita itu
hidup yang lurus ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ada lagi? Menjaga ketertiban. Pedoman hidup mengatur kehidupan ya, baik kehidupan bermasyarakat, berkeluarga maupun kehidupan di sekolah semuanya diatur ya. Oke, ada lagi? Apa? Memberi ketenangan batin. Ya, sudah pasti ya, pedoman hidup itu memberikan ketenangan batin. Ya. Jadi setiap pedoman hidup itu berarti apa yang dijelaskan ya, apa yang dijelaskan itu benar-benar apa? Sesuai ya. Jadi kita tidak ragu lagi ya, tidak ada keraguan ya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa fungsi hadis terhadap Al-Qur'an? Ada yang mau menjawab? Oke, salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, salah satunya itu adalah sebagai penjelas ya, bayan at-tafsir, penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum atau global ya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan apa? Salat ya, zakat, ruku ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa ita'uz zakah warka'u ma'ar rokiin, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang yang ruku ya. Di situ perintah Allah untuk sholat, untuk zakat ya, dan untuk ruku. Tapi di situ dijelaskan nggak bagaimana tata caranya? Nah, hadis di situ berperan sebagai penjelas ya. Di situ ada ya tata cara apa? Salat, zakat ya, secara rinci dijelaskan di dalam hadis ya, berdasarkan syariat Islam dan sunnah Rasul. Oke, yang terakhir, bagaimana contoh penerapan nilai Al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Oke? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Ada lagi yang lain? Apa? Menjaga amanah dan tanggung jawab. Menjaga amanah dan tanggung jawab. Ada lagi? Suci dalam perkataan dan perbuatan. Suci dalam perkataan dan perbuatan. Ada lagi? Apa? Berbakti kepada orang tua. Nah, itu salah satu contoh penerapan Al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an dan hadis memerintahkan itu ya. Oke. Sudah terbayang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan tajwid sederhana menggunakan alif lam syamsiah dan qamariyah. Ya. Oke, ada yang tahu alif lam syamsiah? Cirinya apa? Bertasdid ya. Hurufnya ada berapa? 14 ya. Qamariyah? Alif lam qamariyah cirinya apa? Sukun ya? Sukun. Ya, hurufnya sama, ada 14 tapi beda ya, hurufnya beda. Keduanya berbeda. Yang kedua, menjelaskan kandungan ayat dan hadis tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nanti kalian menjelaskan, mempresentasikan di depan ya, dijelaskan. Nanti Bapak kasih LKPD-nya. Kalian isi, kalian
diskusikan bersama kelompok kalian. Kemudian menunjukkan sikap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menunjukkan sikap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah diterapkan, sudah diaplikasikan belum dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kita melakukan pembelajaran ini, ya, baik di rumah ataupun di sekolah, ya. Kemudian yang terakhir, membuat peta konsep sederhana tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nanti kalian diskusikan membuat peta konsep, ya. Fungsi hadis dipeta konsepkan ya secara sederhana. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya. Oke, sudah paham ya tujuan pembelajarannya? Oke, materi kita pada hari ini Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, ya. Bapak analogikan ya seperti Google Map. Tahu Google Map? Ya, penunjuk apa? Jalan ya, penunjuk jalan. Kalau kita bisa membaca Google Map, paham Google Map, nyasar mal? Nyasar gak? Gak ya. Kalau kita tidak bisa membacanya, pasti akan nyasar-nyasar ya. Tapi kalau kita mampu membaca Google Map, ya, nyasar gak? Enggak ya, pasti akan sampai tujuan. Begitupun Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup? Al-Quran itu apa? Kalamullah, perkataan Allah. Di situ ada perintah-perintah Allah, petunjuk Allah, ya. Dan sunnah itu apa? Sunnah itu dari siapa? Dari Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, kita lanjutkan. Silahkan kalian simak materi di depan, pengertian Al-Quran. Al-Quran itu apa? Ya, kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada melalui siapa? Malaikat Jibril. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa Arab, ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian hadis dan sunnah, silakan disimak. Bagaimana? Hadis dan sunnah sama atau beda? Beda. Tapi di situ sering dipakai sinonim ya dengan hadis. Jadi sering disamakan ya. Tapi beda ya. Nah, sekarang kedudukan hadis terhadap Al-Quran ada beberapa.
Salah satunya tadi sudah Bapak sampaikan ya, Bayan at-Tafsir. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kalian membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Oke. Sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok belajar. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan kalian isi, diskusikan bersama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sebelumnya kita baca bersama-sama Quran surat An-Nisa ayat 59. Di buku paket ada ya, silakan dibuka. Halaman berapa? Halaman 6. Sudah dibuka? Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa'itanajatum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Artinya, Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, melainkan agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Sadaqallahul azim. Silakan sekarang kalian diskusikan ya. LKPD-nya, lembar kerjanya diperiksa apa saja ya yang harus kalian diskusikan. Silakan.
Kelompok 1 sudah sampai mana? LKPD mana? Yang satu, baru satu. Ya. Kelompok 2, LKPD-nya sudah sampai mana? LKPD 2. Oke. Kelompok 3, LKPD 2. Kelompok 4, LKPD 2. Oke.
Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ya. Jangan lupa peta konsepnya nanti setelah diskusi selesai dipresentasikan ke depan ya. Oke. Kenapa? Udah beres. Di LKPD 1 membaca dan memahami ayat ya. Tugasnya itu yang pertama membaca Quran surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl. Kemudian tuliskan arti singkat kedua ayat tersebut. Di buku paket ada ya? Oke. Kemudian apa pesan utama yang dapat kalian ambil dari kedua ayat tersebut? Dari kedua ayat surat An-Nisa dan Quran surat An-Nahl tersebut. Itu yang menjadi bahan diskusi kalian ya. Kemudian yang LKPD 2-nya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kalian membaca sebuah hadis di situ. Kemudian didiskusikan bersama kelompok apa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tadi pun sudah kalian simak ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan hasil diskusi kelompok dalam bentuk poin-poin. Jadi ditulis ya, ada berapa poin fungsi hadis. Kemudian LKPD 3, kalian membuat peta konsep sederhana, alur ya. Alur fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Oke, kelompok 1 sudah beres? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah beres semua ya. Silakan dipersiapkan untuk presentasi sesuai dengan urutan kelompok ya. Bapak cukupkan untuk diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Arti singkat surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan surat
An-Nahl ayat 64 menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan perkara yang diperselisihkan. Pesan utama, taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Al-Quran sebagai pedoman yang meluruskan perbedaan. Fungsi hadis menjelaskan hukum yang global dalam Al-Quran. Menguatkan ayat Al-Quran. Memberi contoh nyata dalam kehidupan Nabi. Tentang konsepnya. Silakan dibacakan peta konsepnya. Kelompok 1, peta konsep. Hadis sebagai penjelasan hukum, penguat ayat, perinci aturan. Contoh praktis dari Rasulullah. Oke. Ada lagi dari kelompok 1? Cukup? Cukup. Oke, silakan. Sekian dari dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Oke, silakan kelompok 2. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Arti singkat. Quran Surah An-Nisa ayat 59 menegaskan pentingnya menyelesaikan perselisihan dengan Al-Quran dan Sunnah. Quran Surah An-Nahl ayat 64 menunjukkan Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat. Pesan utama, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai solusi atas perselisihan. Fungsi hadis 1. Melengkapi penjelasan ayat. 2. Menjadi pedoman setelah Al-Quran. 3. Menjadi sumber hukum Islam kedua.
Ya, silakan dibacakan ya, peta konsep. Kelompok 2, peta konsep, hadis, penguat ayat, penjelas hukum, perinci ibadah, contoh praktis Rasul. Oke. Ada lagi dari kelompok 2? Ibu? Ya, silakan. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Arti singkat. Quran Surat An-Nisa menekankan ketaatan dan pengembalian masalah ke Allah dan Rasul. Quran Surat An-Nahl menjelaskan Al-Quran sebagai petunjuk umat. Pesan utama, jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum bimbingan hidup. Fungsi hadis, menjelaskan makna yang belum jelas dalam Al-Quran, memberikan rincian tata cara ibadah. Ya, silakan peta konsepnya kelompok 3. Kelompok 3, hadis berperan sebagai penjelas ayat, perinci hukum, penguat aturan, contoh praktis dari Nabi. Oke. Ada lagi? Cukup. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Arti singkat. Surat An-Nisa ayat 59 menetapkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Surat An-Nahl ayat 64 menegaskan Al-Quran sebagai rahmat dan penjelas. Pesan utama, kepemimpinan dalam Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Fungsi hadis 1. Menjadi pedoman dalam kehidupan nyata. 2. Menguatkan hukum dalam Al-Quran. 3. Memberikan contoh aplikatif. Silakan peta konsepnya. Oke. Silakan. Kelompok 4, peta konsep, hadis, penguat ayat, penjelas, perinci, contoh praktis. Oke. Ada lagi dari kelompok 4 yang mau disampaikan? Cukup? Silakan. Sekian Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Didapat ya sebuah peta konsep dari kelompok 1, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Peta konsep dari kelompok 1 itu hadis sebagai penjelas hukum. Kemudian penguat ayat, perinci aturan, contoh praktis dari Rasulullah. Itu fungsi hadis ya. Fungsi hadis yang didapat dari kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2, hadis penguat ayat, penjelas hukum, perinci ibadah, contoh praktis Rasul. Kelompok 3, hadis berperan sebagai penjelas ayat, perinci hukum, penguat aturan, contoh praktis dari Nabi. Kelompok terakhir, kelompok 4, peta konsepnya yang didapat itu hadis sebagai penguat ayat, penjelas, perinci, dan contoh praktis. Keempatnya hampir sama ya untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, sampai sini dapat dipahami? Dapat dipahami? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, untuk membuktikan kalian seberapa jauh memahami materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada soal-soal ya. Nanti secara bergiliran, tidak boleh menunggu lama ya. Bergiliran mengisi soal. Soalnya pilihan ya.
Nanti kalian pilih nomor soalnya ya, kemudian dipilih jawabannya. Oke, silakan dari kelompok 1. Ayo. Silakan langsung dijawab. Waktunya. Oke. Ayo, lagi. Oke, betul. Soalnya mudah-mudah ya. Betul. Oke. Tepuk tangan dong. Ayo, lanjut. Aduh, mudah ya soalnya. Oke. Silakan. Aduh. Nama surat terakhir. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Semuanya maju ya. Silakan. Oke, betul. Oke, silakan kelompok 2. Sok langsung dijawab. Ya. Oke. Ayo lanjut. Oke. Lagi. Oke. Ayo. Oke. Terus? Tuh yang betul Al. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Jangan grogi ya. Al-Quran terdiri dari berapa juz? 30, Pak. Dah. Ayo. Harus sering-sering membaca Al-Quran ya. Oke, betul. Ayo kelompok 3. Mau diganti? Oke, diganti. Apa?
Boleh. Boleh, boleh. Nah. Diketik. Dipencet hurufnya. Kitab suci umat Islam adalah nah. Eta mah atuh. Oke. Terus ya. Ayo lanjut. Al-Quran berfungsi sebagai terus saya handapna. Nah. Oke. Ayo. Al-Quran pertama kali diturunkan di gua ya. Apa lagi? Nih ada huruf yang besar ya. Itu oke, Al-Alaq ayat 15. 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5. Oke, silakan. Oke, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Terakhir. Oke, sempurna. Kelompok terakhir, kelompok 4. Naon? Kelompok kotak manuti heula. Ya udah inilah nuker tadinya. Silakan. Oke. Fokus, fokus. Oke, cakep. Lagi? Lanjut. Gak apa-apa ya.
Oke. Masih ada? Oke. Sudah semua? Ya, itu tadi ya sekilas untuk penguatan materi kita ya. Ternyata masih ada yang belum menjawab benar ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Dari Bapak ya, terus tingkatkan pemahaman kalian, pembelajaran Al-Quran kalian ya, baik itu di sekolah maupun di rumah ya. Ada pertanyaan? Bagaimana kelompok 1 pembelajarannya? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak terus ya belajar Al-Quran, cintai Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman hidup kita ya, pedoman hidup manusia. Tanpa Al-Quran kita akan tersesat ya. Untuk itu harus dipelajari agar bisa dimanfaatkan, dipahami ya. Tuh Bapak akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali nanti ya di pertemuan berikutnya. Sehat selalu ya. Terus belajar, terus semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.